Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Delak, kedelak cangkemmu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan buat kalian yang belum silahkan subscribe. Juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Pagelaran wayang kulit yang digelar Gus Miftah bersama Dalang Ki Warseno di Pondok Pesantren Ora Aji mendapatkan kritikan dan kecaman dari berbagai pihak termasuk netizen. Pasalnya dalam sebuah pertunjukan wayang tersebut menampilkan wayang yang mirip Ustadz Khalid Basalamah yang kemudian dijadikannya bahan olok-olokan. Hal inilah yang kemudian mengundang banyak reaksi dari berbagai pihak. Banyak yang beranggapan bahwa Gus Miftah dan Ki Warseno terlalu berlebihan dan keterlaluan dalam menanggapi sebuah isu wayang sehingga menimbulkan kegaduhan. Padahal Ustadz Khalid Basalamah sudah memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Juga Ustadz Khalid menegaskan tidak pernah mengatakan mengharamkan wayang. Di channel Gus Miftah Official, tidak sedikit netizen yang mendukung serta mendoakan Ustadz Khalid Basalamah dan mengkritik tindakan Dalang Ki Warseno dan Gus Miftah. Banyaknya dukungan terhadap Ustadz Khalid Basalamah yang membanjiri kolom komentar di channel Gus Miftah Official membuat Gus Miftah akhirnya meminta maaf. Permohonan maaf tersebut ia sisipkan di sebuah caption Instagram pribadi milik Gus Miftah ketika menanggapi wawancara Dalang Ki Warseno di TV One. Wawancara Dalang Ki Warseno Slang dengan TV One. Dalang dengan segala otoritas yang tidak bisa diintervensi atas lakon yang dibawakannya. Dalang independen dengan lakon yang dibawakannya, tapi kan pentasnya di pondoknya Miftah, yang salah ya Miftah. Musnahnya wayang itu sederhana kok. Kalau sudah tidak ada yang nanggap dan nguri-nguri, lah Miftah nanggap saja supaya kelestariannya terjaga, malah disalahkan. Pokoknya Miftah salah dan harus minta maaf. Oke, salahkan saya, jangan dalangnya. Pokoknya salahnya Miftah. Oke, fine. Saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi, bukan karena nanggap wayangnya. Itulah permohonan maaf Gus Miftah di akun Instagram pribadinya, dan lagi-lagi di kolom komentar dibanjiri dukungan dan doa terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Selain permohonan maaf Gus Miftah di Instagramnya, juga tersebar video permintaan maaf dari Gus Miftah. Berikut cuplikannya. Perkenankanlah saya Al-Fakir Miftah untuk klarifikasi terhadap postingan video yang beredar. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih dahulukan daripada taat. Artinya apa? Bisa jadi kita tidak sependapat dengan beliaunya, tetapi wajib bagi kita untuk tetap menghormatinya. Kalau toh kemudian ada bahasa yang kebablasan, itu spontanitas panggung. Maka untuk itu, atas ketidaknyamanan ini, sekali lagi dari hati yang sangat mendalam, saya minta maaf. Sekali lagi dari hati yang sangat mendalam, saya minta maaf. Kedua belah pihak sudah menyatakan permintaan maafnya di hadapan publik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Kedepankan tabayun ketika ada sebuah perbedaan pandangan agar tidak menjadi permusuhan. Terakhir, sebuah nasihat dari Buya Yahya untuk para seniman dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami himbau kepada para seniman-seniman wayang hendaknya kembali kepada apa yang telah ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya. Kemudian masalah wayangnya pun hendaknya tetap diperhatikan, jangan sampai keluar daripada jalur syar'i yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Biarpun kita tidak pernah ngerti sebabnya kenapa harus pakai kulit dan sebagainya. Karena itu adalah untuk tidak menjadikan bentuk jasad mujassadah. Kemudian juga di dalam gambarnya itu sendiri sudah dirusak. Padahal namanya Arjuna katanya orang paling ganteng. Coba lihat ganteng dari mana kalau gambarnya kayak begitu. Jendol belakangnya begitu katanya paling ganteng Arjuna. Itu kan gambarnya sudah dirusak semuanya. Akhirnya tidak mau. Ya? Lihat hidungnya mau, Petro hidungnya panjang ke depannya. Macam-macam begitu. Dan ini sudah pengen dirusak daripada supaya tidak kepada kesyirikan yang namanya patung atau kesalahan keharaman yang namanya
patung. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau seni pewayangan selagi masih bisa digunakan untuk berdakwah, gunakan untuk berdakwahkan. Tapi pertama harus itu dari sisi keyakinan di dalamnya, kisah-kisahnya harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian masalah wayangnya seperti itu. Kemudian daripada kemudian daripada pelengkap-pelengkapnya, karawitan adalah seni musik adalah. Kemudian yang lain misalnya sinden dan sebagainya hendaknya diperhatikan supaya jangan sampai di situ ada orang buka aurat dan sebagainya. Kalau memang budaya ini masih sangat digemari di sebagian masyarakat untuk kita bawa kepada Islam. Ini pada prinsip dakwah sebetulnya. Cuman nanti setelah umat ini adalah sudah keluar daripada ini, nggak perlu lagi kembali misalnya. Caranya yang lain, ceramah begini, langsung tutup poin dapat ilmu. Kan begitu. Itu kan untuk orang awam, menarik orang awam. Dimasukkan orang awam itu bukan saja orang yang nggak ngerti ilmu, mungkin profesor doktor nggak pernah belajar agama, tapi karena dia hobi wayang, dengar dari pewayangan jadi belajar. Profesor doktor ilmu ekonomi kan awam juga dalam agama, dengar wayang, tak tahu wayangnya ada pesan-pesan. Maka di situ adalah bisa dibenarkan yang demikian itu, yang ini ya. Maka ayo kita sebaiknya terjalin komunikasi antara dalang-dalang itu dengan ustadz supaya saling sinergi. Dalangnya karena mungkin belajarnya kurang banyak, ya mungkin setiap cerita yang mau disodorkan ada terseh kepada kiai, ini boleh enggak begini, bahkan mungkin kiainya suruh melihat seperti apa nanti agar yang kurang ini, tapi siap dibenahi, maka insya Allah dia dalang Sunan Kalijogo lagi seperti itu. Ini itu masalah pewayangan.